Ketua Badan Kehormatan DPD AM Fatwa telah bertemu dengan Irman Gusman di KPK dan berikut pernyataan dari AM Fatwa. Ya, saya harus menghormati prosedur, proses dan prosedur di KPK. Jadi pimpinan sendiri tidak perlu bisa bicara sebelum menunggu ekspos proses dari penyidik ya. Baru sesudah itu pimpinan baru bisa bicara keluar menunggu ekspos dari penyidik ya. Jadi apalagi saya orang luar di sini, tidak mungkin saya bisa memberikan keterangan itu. Tadi di dalam Pak Irman ya Pak ya? Saya belum masuk ke dalam, saya baru di ruang tamu tadi. Tapi infonya apa Pak? Info terakhir? ya, jadi saya harus menghormati proses dan prosedur di KPK. Pimpinan sendiri tidak mau bicara sebelum menerima, sebelum selesai proses dan ekspos dari penyidik kepada pimpinan. Dengan kata lain, Bapak menunggu sampai mana? Pak, kamera, Pak. Ya, saya menunggu itu, tapi sekarang saya mau kembali ke kantor. Pak, kamera. Pak Irman tidak ikut rapat Bamus, berarti benar, Pak? Ya, itu saya tidak bisa bicara itu kan. Saya tidak bisa bicara seperti itu. Hah? Iya, saya cuma di ruang tamu kok. Ya, oke. Ada yang Bertemu dengan Tadi Bapak seseorang atau komunikasi dengan Ketua KPK nggak Pak? Ya, saya mau ketemu pimpinan atau siapa yang berwenang untuk memberikan keterangan kepada saya, dan saya datang ke sini inisiatif. Kamera, Pak. Kamera. Memang yang memang punya tugas wewenang yang sudah saya katakan Berarti tadi. di dalam tadi Bapak nggak? Enggak. Jadi pimpinan sendiri tidak mau bicara. Ya. Pak Fatwa, Anda tahu nggak bahwa ada prosedur 1x24 jam yang tertangkap? Ya, saya tahu. Anda tahu nggak? Makanya Lalu kenapa Anda datang? Ya, untuk barangkali saja ada suatu kebijakan karena jabatan saya Ketua Badan Kehormatan, barangkali ya. Nggak menyalahi Ya, jabatan tuh Pak? ya namanya upaya kan. Saya kan ditunggu sekarang di kantor ada rapat. Anda tahu nggak hari ini bahwa dipastikan Irman Gusman tidak mengikuti rapat Bamus? Anda mengetahuinya? Ya, saya belum sampai di sana. Belum sampai sana, bisa dicek Pak? Ya, nanti saya ke sana, ini saya menuju ke sana. Salah satu anggota DPD katanya bilang udah pasti Pak Irman nih Pak. Ya, Bapak itu belum saya sampai. belum bisa bicara. Bapak belum dengar kabar itu Pak? Ya, ada dengar, tapi saya belum bisa Apa bicara. kabar yang Bapak dengar apa Pak? Ya, pokoknya banyak kabar yang masuk. Apa Pak kabar Dari Irman pagi Gusman sampai sore, sampai saya sulit mandi, sulit makan karena telepon masuk terus. Apa kabarnya Pak? Ya jangan dong, saya kabarnya kan berarti saya mendahului KPK. Oke Pak. Apa mau ikut kantor? Ya, pengacara sendiri udah tiba Pak di sini, Pak. ya itu silakan pers sendiri yang menerka. Saya tidak dalam posisi untuk menjelaskan itu. Sudah sempat bertemu dari keluarga, Pak? Pengacara sendiri sempat bertemu Tidak. Pak, sudah ada kontak dari keluarga Pak Irman? Saya tidak berusaha untuk mengontak kecuali orang itu menelpon saya. Ya, pemirsa, kita akan bergabung dengan reporter Mario Delima dan juru kamera Eka Pamungkas langsung dari gedung KPK Jakarta Selatan. Ya, Mario, apakah ada informasi terbaru datang dari gedung KPK berkaitan dengan penangkapan Irman Gusman? Ya, Egan, sampai saat ini kami masih menunggu karena tadinya dijadwalkan pukul 4 ini pimpinan KPK akan memberikan keterangan resmi terkait dengan kasus yang menimpa Irman Gusman, Ketua DPD RI, dan juga beberapa orang yang ditangkap tangan tadi malam. Namun sampai saat ini KPK masih belum membuka tempat konferensi persnya karena memang dengan melihat banyaknya awak media yang hadir di sini, KPK memindahkan tempat yang tadinya akan direncanakan dilakukan di tempat press con yang biasa dilakukan di KPK, namun akhirnya dipindahkan ke dalam di tempat ruang utama dekat lobi KPK. Dan sampai saat ini tadi terakhir pengacara dari keluarga Irman Gusman tadi sudah keluar dari gedung KPK dan ia pun mengalami nasib yang sama dari Ketua Badan Kehormatan DPD RI AM Fatwa yang hadir sebelumnya. Dia pun ditolak ataupun tidak bisa bertemu dengan Irman Gusman di dalam gedung KPK. Namun tadi menurut pengakuannya ia mengatakan berhasil berkomunikasi dengan Irman Gusman hanya melalui telepon. Dan dari pernyataan tersebut
ia mengatakan bahwa kronologi yang diberikan oleh Irman Gusman kepada KPK memang seperti yang dikatakan oleh Irman, yaitu tadi malam memang Irman Gusman mengaku didatangi oleh tamu, yaitu sekeluarga, ada suami istri dan juga anaknya, dan Irman Gusman mengatakan kepada pengacaranya bahwa dia tidak menerima tamu tersebut pada malam itu dan mengubah atau mengarrange jadwal pertemuan bertamu tersebut menjadi esok harinya, yaitu hari ini harusnya. Namun ternyata pada saat itu ternyata para tamu tersebut masih menunggu di rumah dinas dari Irman Gusman sampai akhirnya ia berkomunikasi, namun belum diketahui komunikasi seperti apa. Dan tadi juga Tommy Singh, pengacara dari keluarga Irman Gusman, juga menolak untuk memberitahukan secara detail karena memang menurutnya saat ini Irman Gusman juga masih diperiksa dan juga lebih elok ketua KPK atau pimpinan KPK yang akan memberikan informasi yang lebih lengkap. Tapi ada beberapa catatan karena memang menurutnya dalam pertemuan itu setelah didatangi atau tamu tersebut pulang dari rumah dinas dari Irman Gusman, setelah itu KPK hadir di rumah Irman Gusman, dan setelah itu menurut Tommy Singh, ia tidak tahu lagi apa yang terjadi ataupun apa saja yang dilakukan ataupun yang dibicarakan antara Ketua DPD RI Irman Gusman bersama dengan penyidik KPK yang hadir di rumah Irman Gusman tadi malam. Ia juga mengatakan bahwa dirinya belum secara resmi menjadi pengacara dari Irman Gusman karena memang kasusnya pun masih belum jelas. Ia mengaku seperti itu dan ia menunggu apakah setelah press conference ini pimpinan KPK menetapkan posisi dari Irman Gusman yang saat ini adalah terperiksa ataupun memberikan keterangan kepada penyidik KPK dan juga pimpinan KPK di dalam. Dan kami masih menunggu karena memang dari keterangan-keterangan yang kami terima bahwa pemeriksaan masih berlangsung dan hal ini menyebabkan dimundurkan atau diundurnya press conference yang akan dilakukan pada pukul 4 tadi. Ternyata sampai sekarang pukul 4.52 atau hampir pukul 5 masih belum ada tanda-tanda. Namun kami para awak media tadi dimintakan oleh pihak keamanan dari KPK untuk mempersiapkan diri menggunakan kartu pers untuk masuk karena memang rencananya para pimpinan KPK juga akan hadir dan juga akan ada gelar bagaimana kronologi yang terjadi, apakah sama persis seperti yang diutarakan oleh Tommy Singh beberapa saat setelah berkomunikasi melalui via telepon, walaupun di gedung KPK namun hanya via telepon diizinkan oleh pimpinan KPK untuk berkomunikasi. Apakah ternyata itu sama dengan yang akan diutarakan oleh pimpinan KPK nanti di gedung KPK? Tadi kami juga melihat ayam fatwa selama 20 menit menunggu di sini, akhirnya tidak boleh bertemu, bahkan tidak berkomunikasi sama sekali dengan Irman Gusman, dan juga pengacara dari keluarga Irman Gusman, Tommy Singh juga sekitar 1 jam ia menunggu, dan saya lihat tadi kami juga awak media melihat dia bernegosiasi di bawah ini dengan para keamanan yang di sini untuk dan juga para pejabat KPK untuk diberikan kesempatan, namun ternyata hanya diberikan kesempatan hanya melalui via telepon karena memang pada proses untuk pemilihan dari kuasa hukum memang harus ada terjadi perkara dulu yang sudah pasti karena memang sampai detik ini status dari Irman Gusman masih terperiksa dan belum diketahui apakah naik ataupun akan seperti apa. Kami masih menunggu, dan dari pihak KPK pun belum ada satupun yang keluar dari gedung ini ataupun dari juru bicara juga belum memberikan keterangan baru. Kami masih menunggu, kami juga memantau apakah ada tamu-tamu lain yang akan hadir di sini terkait dengan satu keluarga yang hadir di rumah Irman Gusman tadi malam. Itu juga belum diakui, belum ada atau belum ada yang datang juga. Kami memantau dari sini, dari gedung KPK seperti yang kami biasa tunggu. Di sini biasanya adalah tempat untuk menerima tamu, tadi juga tidak ada. Masih sangat terbuka peluang bagaimana informasi yang harus dikeluarkan terkait dengan pimpinan DPD RI ini memang harus satu pintu. Kami melihat memang direncanakan akan satu pintu, yaitu melalui pimpinan KPK sendiri. Egan.
Ya, Mario, kami memahami bahwa informasi yang Anda dapatkan di sana sungguh minim, tapi kemudian apakah Anda memiliki informasi siapa saja selain Irman Gusman dan juga pengusaha yang juga ditangkap oleh KPK pada hari ini? Ya, memang simpang siur dan juga sempat berantai juga di antara kami para wartawan yang beredar ada sekitar 6, bahkan ada 6 termasuk dari Ketua DPD RI dan juga ada juga yang menyebutkan ada ajudan dari Irman Gusman, ada juga suami istri serta anaknya yang juga hadir di sini dan juga salah satu pihak swasta lainnya yang hadir. Jadi sekitar ada 6 orang dan satu adalah anak dari suami istri yang datang tadi malam di rumah kediaman Irman Gusman. Namun kembali kita tidak akan kita harus memastikan itu dari pihak KPK karena memang asas praduga tak bersalah akan kita kedepankan bagaimana hak dari para terperiksa ini. Saat ini mereka adalah semua terperiksa. Kita akan tahu bagaimana peran dari mereka yang diduga melakukan suap atau penyerahan sejumlah uang tadi malam. Kita belum tahu dan sampai saat ini kebijakan satu pintu yaitu memberikan informasi yang dilakukan oleh pimpinan KPK saja masih terasa di sini karena memang juru bicara juga sampai detik ini belum memberikan keterangan baru, Egan. Kami masih menanti, Egan. Baik, mari kita akan tunggu terus informasi terbaru langsung dari KPK berkaitan dengan pernyataan resmi dari KPK mengenai status dari Ketua DPD Irman Gusman. Terima kasih Mario langsung dari gedung KPK Jakarta. Ya, dan pemirsa kita akan melakukan pembicaraan lebih lanjut mengenai anggota DPD yang berkaitan dengan penangkapan Ketua DPD yaitu Irman Gusman. Saya telah tersambung dengan Gede Pasek Suardika, anggota DPD Republik Indonesia. Pak Gede Pasek, selamat sore. Selamat sore, gimana Bang Kevin? Ya, Pak Gede Pasek, apakah sudah ada sikap resmi dari DPD berkaitan dengan penangkapan Ketua DPD Irman Gusman? Begini, ini kan harinya pas memang bukan hari persidangan ya, hari libur kan. Beberapa anggota juga ada di Dapil, ada juga di beberapa daerah. Tetapi kita sudah melakukan konsolidasi komunikasi lewat grup WhatsApp lah. Jadi kita manfaatkan teknologi untuk berkomunikasi. Yang pertama kita tentu harus menunggu dulu penjelasan resmi dari KPK. Setelah itu tentu di DPD akan sesuai dengan mekanisme di internal DPD tentu akan berproses juga. Baik mekanisme politik maupun mekanisme yang lain kan gitu. Karena kita masih sumir juga informasi ini. Apakah itu memang seperti yang sementara beredar atau prosesnya seperti apa? Soal barang yang ditangkap ini, barang bukti yang ditangkap ini apakah memang masih di tangan yang membawa atau sudah beralih kepada tangan yang penerima. Konstruksi ini kami anggap penting terkait dengan penyikapan daripada di DPD sendiri gitu. Tetapi kami di internal memang komunikasi sudah jalan, tapi keputusan tentu belum. Karena yang namanya mekanisme di DPD tentu panjang ya prosesnya. Karena menyangkut kelembagaan dan lembaganya lembaga politik kan. Gitu. Baik, Pak Gede Pasek, disebutkan oleh reporter kita yang ada di kantor DPD menyebutkan ada rapat rekonsiliasi antar anggota DPD berkaitan dengan kejadian ini, Pak. Apakah kemudian Pak Gede Pasek mengetahui betul hasil rapat rekonsiliasi tersebut? Jadi begini, kalau dibilang rapat ya boleh juga, tapi kalau dibilang kumpul-kumpul mungkin lebih tepat ya. Karena kalau mekanisme resmi rapat kan sudah diatur. Dia harus lewat panmus dan sebagainya, kemudian mekanisme jadwal juga dibuat lebih dulu kan begitu. Tetapi bahwa kami mencoba melakukan konsolidasi untuk menyikapi apakah ini terkait dengan kewenangan atau tidak, kan ini yang paling penting. Karena sementara ini yang ada di internal kami sendiri menjadi bingung karena tidak ada kewenangan DPD terkait dengan apa yang dihebohkan selama ini. DPD tidak punya kewenangan terhadap sesuatu yang sedang disebut-sebut sebagai akar masalah kerjanya tidak pidana korupsi yang menyentuh IG ini gitu loh. Jadi kalau kita korelasikan antara lembaga DPD, kewenangannya dengan figurnya, ini tampaknya lebih kepada kemampuan figur personal di dalam melakukan pendekatan-pendekatan tertentu. Tapi kalau dari kewenangan tidak ada. DPD itu tidak punya kewenangan yang seperti yang dibayangkan kejadian itu gitu. Saya kan pernah di DPR, pernah di DPD juga, jadi bisa membandingkan betul.
Baik. Kewenangan itu tidak ada sebenarnya. Pak Gede Pasek, jadi kalau misalnya ada seorang pengusaha datang pada malam hari lalu kemudian menawarkan sesuatu kepada Pak Irman Gusman, begitu yang kebetulan adalah Ketua DPD, itu kalau menurut Anda itu sesuatu hal yang tidak wajar begitu? Jadi begini, saya belum tahu persis peristiwanya seperti apa. Nanti kan kita tunggu penjelasan konstruksinya seperti apa. Tetapi yang pasti, kalau orang politik itu memang terbiasa dia bertemu sampai tengah malam, dini hari. Sebenarnya itu hal yang biasa untuk mendiskusikan berbagai hal. Itu untuk pemulusan proyek, Pak Gede Pasek? Itu satu. Yang kedua, kalau ngomong proyek, itu yang menjadi pertanyaan saya. Nggak ada kewenangan DPD ngurusin proyek, karena dia tidak punya fungsi anggaran. Jadi DPD itu tidak punya kewenangan terkait dengan masalah anggaran. Kewenangan maksimal DPD terkait dengan APBN hanya memberikan pertimbangan. Ditimbang saja mau dipakai atau tidak, nggak masalah. Jadi kewenangan itu tidak sampai dalam memutuskan dan sebagainya, nggak ada. Maka karena itu kita bingung juga melihat, ini kok bisa kondisi tanpa kewenangan melakukan hal seperti itu, kan itu. Ya, Kalau baik. soal wajar tidak wajar, kalau membawa uang tengah malam ya pasti nggak wajar lah. Baik, Kan gitu. Pak Gede Pasek, tapi berdasarkan dari pernyataan resmi melalui akun Twitter resmi, Pak Irman Gusman menyebutkan bahwa sudah biasa dia menerima ribuan tamu, bahkan beberapa diantaranya membawa sesuatu dan bahkan menawarkan sesuatu, meminta pertolongan. Mungkin saja itu terjadi pada ketua DPD, tapi bukan anggota DPD, Pak. Jadi ada seorang pengusaha datang melakukan sesuatu, itu bisa saja terjadi kan, Pak Gede Pasek? Kalau bicara soal kemungkinan, ya tentu semua desain kemungkinan bisa terjadi. Tapi bahwa seorang pejabat negara dalam jabatan politik didatangi banyak orang itu adalah hal yang memang lumrah terjadi. Saya sendiri saja misalnya ketika dulu menjadi ketua Komisi 3, memang saya sendiri sudah membatasi diri ketika ingin ketemu dengan pengusaha, saya hanya mau ketemu di kantor, sudah selesai. Di luar itu kita tidak mau ketemu, di rumah pun kita nggak mau ketemu gitu. Sehingga jelas ada ini, karena namanya masyarakat kan dari berbagai profesi tidak boleh kita tolak. Namun kalau datang dengan memang niat untuk melakukan sesuatu proyek, kemudian menggunakan pengaruh, membawa uang, kemudian menyerahkan uang dan diterima, itu berarti hal yang sangat personal ya. Karena pertama, kenapa saya katakan sangat personal? Karena secara kelembagaan tidak ada kewenangan itu. Jadi kewenangannya nggak ada, tapi mungkin karena posisi sebagai pimpinan lembaga negara punya aksesibilitas untuk komunikasi, mungkin iya. Tetapi kewenangan melekatnya nggak ada, artinya tanpa kami misalnya itu bisa jalan atau tidak, itu kan ada kewenangan berarti. Ini nggak ada kami kewenangan gitu di DPD. Baik, Pak Gede Pasek, berkaitan dengan penangkapan Ketua DPD RI, bagaimana kemudian penangkapan ini berefek pada kinerja DPD RI? Siapa yang kemudian menggantikan posisi Irman Gusman dalam beberapa hari ke depan? Jadi begini, kepemimpinan DPD itu sifatnya kolektif kolegial. Jadi karena dia kolektif kolegial, satu bermasalah masih bisa jalan. Namun tetap ada mekanisme di internal kita. Nanti kan tentu Badan Kehormatan akan berproses. Dari Badan Kehormatan dia akan melaporkan ke paripurna, keputusan nanti ada di paripurna, kan begitu. Yang pasti adalah kita pasti harus menyelamatkan lembaga, karena tidak mungkin lembaga yang ada dalam konstitusi kita ini tergantung nasibnya kepada permasalahan personal, kan begitu. Tetapi kami juga berharap ada tetap etika asas praduga tidak bersalah dan ruang konstruksi komunikasi tentang apa fakta yang sebenarnya terjadi gitu loh. Artinya begini, ketika peristiwa itu apakah seperti yang disampaikan Pak Irman Gusman lewat Twitternya dan lewat WhatsApp yang dikirim ke kita juga, dan juga mungkin publik juga banyak yang sudah mendapatkan, atau yang versi yang nanti disampaikan oleh KPK. Nanti kita lihat waktu kan, kami kan tidak tahu persis soal itu. Tetapi prinsipnya adalah silakan KPK berproses dengan kewenangannya secara profesional, hormati asas praduga tidak bersalah, dan kami di internal DPD pasti akan menata diri dengan sebaik-baiknya biar jangan hal seperti ini terjadi lagi. Baik, berarti... Kalau soal pergantian pimpinan di tata tertib kami yang baru, memang 2,5 tahun dia akan berproses ulang. Bisa dipilih lagi, bisa tidak. Nah, apakah dengan kejadian ini 2,5 tahun itu akan dipercepat karena kondisi darurat? Nah, ini kan keputusan paripurna nanti yang memutuskan itu.
Ya, proses pergantian dari ketua DPD ini menurut perundang-undangan seperti apa Pak Gede Pasek kalau misalnya ketuanya diketahui melakukan tindakan pidana? Hampir sama dengan DPR, dia berproses dulu di BK dan sebagainya, tetapi bahwa karena dia kolektif kolegial, posisi wakil ketua, dia ada dua sekarang, Pak Faruk dengan Bu Ratu Emas, ia akan memimpin DPD, tetapi kami di paripurna tentu akan menyelesaikan ini semua, karena pola DPD ini kan pola keterwakilan wilayah. Dia kepemimpinan itu ada mewakili wilayah timur, wilayah tengah, dan wilayah barat. Pak Irman Gusman terpilih dari wilayah Indonesia Barat. Nah, tentu nanti ini akan menjadi perdebatan di paripurna kita. Apakah pemilihan nanti menggantikan hanya sebatas di wilayah barat, kemudian pemilihan berikutnya untuk pemilihan calon ketua kembali, atau bagaimana? Ini kan masih panjang lah. Karena yang pasti kami harus menunggu dulu penyikapan resmi dari KPK, statusnya bagaimana. Karena sampai sekarang kan baru terperiksa saja. Belum ada status yang memenuhi syarat untuk berproses di internal DPD. Misalnya tersangka, terdakwa, terpidana, itu kan belum. Baik, kalau Ya, misalnya kami diumumkan tersangka Pak Gede Pasek, lalu kemudian proses selanjutnya akan seperti apa dari anggota DPD sendiri? Akan langsung memproses otomatis begitu? DPD akan melakukan panmus, kemudian mengagendakan penyelesaian tahapan ini pertama lewat Badan Kehormatan, setelah itu Badan Kehormatan melaporkan di paripurna, nanti di paripurna lah dia akan diambil keputusan sesuai dengan tata tertib DPD RI yang sudah disahkan beberapa waktu yang lalu. Di mana di sana memang sudah diatur mekanisme penggantian daripada pimpinan dan tergantung juga wilayah yang bersangkutan dari wilayah mana. Kalau di DPR kan fraksi yang ini, kalau kami wilayah karena kami tidak mengenal fraksi dia. Ya. Baik, Pak Gede Pasek Suardike, terima kasih telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon.